Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak kelas 6. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan terus semangat dalam menuntut ilmunya ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Untuk itu Bapak harapkan kepada anak-anak kelas 6 agar menyimak dan mencatat materi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, langsung saja pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam pada pertemuan yang ke-9 semester 1 tahun pelajaran 2020 dan 2021. Selamat menyimak ya. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D pada pertemuan sebelumnya itu Bapak sudah memberikan penjelasan mengenai tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang mana di sana Bapak sudah memberikan materi tentang silsilah dari Ali bin Abi Thalib. Bapak ulang sedikit ya. Nah, Ali bin Abi Thalib itu dilahirkan di kota Makkah pada tahun 600 Masehi. Nah, beliau juga merupakan anak paman dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, Abu Thalib bin Abdul Muthalib sangat berjasa pada awal perjuangan Islam. Abu Thalib bin Abdul Muthalib selalu melindungi Nabi Muhammad SAW dari usaha-usaha jahat kaum kafir Quraisy. Nah, ibu Ali bin Abi Thalib itu bernama Fatimah binti As'ad. Jadi, Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib itu silsilahnya bertemu pada kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Jadi karena ada balas jasa, makanya Nabi Muhammad SAW mengasuh Ali bin Abi Thalib, yang mana Nabi Muhammad juga diasuh oleh ayahnya dari Abu Thalib ya. Jadi saling berbalas budi. Nah, saling balas jasa. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D. Jadi pada saat usia 8 tahun itu Ali bin Abi Thalib masuk agama Islam. Jadi masih usia anak-anak ya. Kemudian pada usia 6 tahun juga Ali bin Abi Thalib itu diasuh oleh Rasulullah SAW. Nah, pada materi hari ini yaitu Bapak akan menyampaikan tentang kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang kepribadian Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak yang Bapak sayangi, Khalifah Ali bin Abi Thalib itu dikenal dengan kesungguhannya dalam mengejar cita-cita dan kehati-hatiannya dalam menerima ilmu. Ali bin Abi Thalib memiliki lisan yang senantiasa gemar bertanya. Jadi beliau suka bertanya, suka mencari hal-hal yang sesuatu yang tidak dapat beliau ketahui. Nah, jadi suka bertanya untuk mencari ilmu. Nah, tujuannya untuk mencari ilmu dan tidak pernah menyia-nyiakan untuk selalu berada di sisi Nabi Muhammad SAW. Jadi karena beliau sudah sejak kecil berada dalam pengasuhan Nabi Muhammad SAW, makanya beliau tidak menyia-nyiakan untuk terus bertanya, terus menggali tentang ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain ya. Nah, anak-anak kelas 6, jadi di sini nanti akan ada beberapa penjelasan mengenai tentang kepribadian dari Ali bin Abi Thalib. Nah, sebenarnya kepribadian beliau itu sangat banyak. Nah, cuman di sini nanti ada beberapa poin yang dapat Bapak sampaikan, yang mana kepribadian ini yang paling istilahnya paling menonjol atau yang paling penting ya. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai-nilai positif dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu
cerdas. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D, Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang yang cerdas dan pandai dalam ilmu agama. Nah, jadi beliau sangat cerdas sekali, sangat pandai sekali dalam ilmu agama. Ali bin Abi Thalib juga merupakan sosok seorang yang sangat senang dengan ilmu karena sejak kecil sampai dewasa hidup dan tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib itu juga merupakan pribadi yang mempunyai sifat suka bertanya tentang ilmu sehingga menjadi anak yang cerdas dan berbudi pekerti mulia. Nah, Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai pribadi yang keras kemauannya, pembela dan menyayangi yang lemah, serta pemberani dalam menegakkan kebenaran. Nah, Rasulullah SAW itu mengibaratkan Ali bin Abi Thalib sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan. Jadi atau yang disebut dengan babul ilmi, ya. Bayangkan Rasulullah mengatakan langsung kepada sahabat bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai pintu gerbang ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Nah, Ali bin Abi Thalib juga terkenal sebagai anak yang ramah, bertutur kata yang baik, sopan, santun, jujur, suka menolong, dan rendah hati. Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang lebih memilih ilmu pengetahuan dibanding dengan harta benda. Jadi beliau lebih memilih ilmu daripada harta. Nah, walaupun harta melimpah, kekayaan juga melimpah, tetapi beliau lebih memilih ilmu. Nah, kenapa? Jadi pada suatu hari Ali bin Abi Thalib itu ditawari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan dua pilihan. Nah, diberikan dua pilihan antara ilmu dan harta. Ali bin Abi Thalib dengan tegas, beliau memilih ilmu. Nah, kemudian ditanya, mengapa memilih ilmu? Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib menjawab, kalau ilmu akan menjaga kita, sementara harta kita yang harus menjaganya. Ya, banyak seperti kendaraan, transportasi, tempat tinggal, kan kita yang menjaganya, kita yang merawatnya, kita yang mengurusnya. Nah, tetapi kalau ilmu, nah ilmu yang akan menjaga kita bahkan sampai di akhirat, ya. Contohnya sering-sering baca Al-Quran, banyak bersedekah, kemudian sholat, puasa, dan lain-lain, ya, untuk menambah baik itu ilmu tentang agama maupun ilmu yang lainnya yang sifatnya positif. Jadi ilmu tidak akan pernah habis. Nah, bahkan ilmu yang akan menjaga kita pada saat kita sudah tidak ada lagi di dunia. Nah, jadi luar biasa sekali kemampuan Ali dalam mempelajari ilmu ini. Nah, kemudian sifat beliau yang selanjutnya yaitu pemberani. Nah, kenapa jadi pemberani? Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah sosok yang sangat pemberani. Nah, itu terbukti dalam berbagai peperangan. Ali bin Abi Thalib sering menawarkan diri untuk menjadi jago perang tanding. Nah, maksudnya apa? Jadi pada saat sebelumnya terjadi perang besar, ya, pada saat terjadi perang yang sesungguhnya itu yang besar bergabung. Nah, di situ ada sebelumnya perang tanding. Nah, di situ Ali bin Abi Thalib menawarkan diri. Nah, beliau menawarkan diri untuk maju lebih duluan. Ali bin Abi Thalib juga orang yang senantiasa menjadi tameng, jadi menjadi perisai, ya, bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang yang mempunyai taktik perang dengan kecerdasan dan keberaniannya. Nah, ini terbukti ketika Ali bin Abi Thalib
pada saat perang Uhud itu beliau memberanikan diri untuk melawan dari pasukan kaum kafir Quraisy. Nah, ketika pasukan kafir Quraisy menghujani panah dari Bukit Uhud, nah, maka Ali bin Abi Thalib adalah orang yang gagah berani maju menghalau anak panah tersebut. Walaupun terkena panah di punggungnya, ia tidak menghiraukannya. Ali bin Abi Thalib dan pasukan muslim berhasil memukul mundur pasukan dari kaum kafir Quraisy. Nah, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mempunyai taktik perang dengan kecerdasan dan keberaniannya. Nah, ia berhasil menguasai dan menaklukkan musuh di Khaybar. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib itu juga mengikuti beberapa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Nah, beliau mengikuti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Nah, pada perang Khandaq, Ali bin Abi Thalib juga berhasil membunuh seorang panglima Arab yang terkenal, yaitu yang bernama Amr bin Abdul Wud al-Amri. Jadi luar biasa sekali perjuangan Ali bin Abi Thalib ini dalam membela agama Islam dan menjadi tamengnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau diberi gelar juga singanya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya saking buasnya ya, saking pemberaninya. Nah, Masya Allah. Lanjutnya, kemudian kepribadian beliau yang ketiga yaitu pembela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ali bin Abi Thalib itu adalah seorang yang setia dalam membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika masih berada di kota Mekah maupun sesudah berada di kota Madinah. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib juga orang yang mempunyai keberanian yang sangat besar. Ali bin Abi Thalib juga merupakan pemuda yang sangat membela dan mengutamakan keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada dirinya sendiri. Nah, jadi itu pernah diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib mempunyai keberanian yang sangat besar, yaitu tidur di kamarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat menggantikan Rasulullah, sementara puluhan pemuda Quraisy yang sudah siap dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah, tetapi Ali bin Abi Thalib tidak merasa takut sedikit pun. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib menjadi orang yang menggantikan orang yang menggantikan Rasulullah pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, di sini perjuangan Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah yang paling besar yaitu pada saat Rasulullah menjalankan hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Nah, jadi tadi pada saat Rasulullah sudah keluar dari rumah, Ali bin Abi Thalib yang menggantikan beliau dan tidur di kamarnya Rasulullah dengan maksud untuk mereka menyerbu masuk ke rumah Rasulullah dan langsung menuju kamar Rasulullah. Jadi kaum kafir tadi menyerbu, mengepung, kemudian dengan maksud untuk menyerangnya. Nah, namun Ali bin Abi Thalib menghadapinya dengan tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Nah, dengan demikian ia menjadi orang yang pertama yang rela menjadi fida, fida atau pengganti untuk Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya Ali bin Abi Thalib pergi hijrah ke Madinah dengan berjalan kaki. Nah, setelah hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib semakin giat dalam berdakwah. Begitu pula dalam membela dan mempertahankan agama Islam. Jadi luar biasa pengorbanan dari Ali bin Abi Thalib.
Nah, kemudian setelah hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan Fatimah. Nah, siapakah Fatimah? Yaitu putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memilih Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya karena Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang arif dan bijaksana, ya, sopan, kemudian santun. Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang pertama kali memeluk agama Islam, yaitu setelah Khadijah. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib terlibat langsung dalam berbagai pertempuran melawan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Nah, dalam setiap peperangan, Ali bin Abi Thalib selalu berada di garis depan kecuali pada saat perang Tabuk. Nah, karena pada saat itu Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk mengurusi orang Madinah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mewariskan sebilah pedang. Wah, luar biasa. Ali bin Abi Thalib diberikan pedang. Pedang itu pun bernama Zulfikar. Jadi, pedangnya tadi bernama Zulfikar dan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, sini Ali bin Abi Thalib terkenal seorang khalifah yang sangat adil. Beliau juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sederhana dan sangat berani sejak kecil, ya. Jadi terbukti pada saat usianya masih sangat muda, beliau mengikuti beberapa peperangan tadi yang sudah Bapak sampaikan, seperti perang Uhud, Badar maupun Khandak, ya. Jadi luar biasa sekali perjuangan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak kelas 6 A, B, C, dan D, alhamdulillah materi yang Bapak sampaikan cukup sampai di sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya itu Bapak akan melanjutkan sedikit lagi materi ini mengenai tentang julukan yang diberikan Nabi Muhammad SAW untuk Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi nanti ada beberapa julukan, kemudian ada juga beberapa penyampaian materi tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya. Untuk itu terus semangat belajarnya dan silahkan untuk mencatat hal-hal yang penting di buku catatannya. Nah, terus semangat belajarnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.